dalamnya. Sekarang tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila yang telah kalian sebutkan tadi, dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran inti, kita ice breaking dulu ya nak. Ya, kalian sudah bisa tepuk semangat? Bisa. Bisa? Oke, kita mulai ice breaking. Tepuk semangat. 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 Lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, kita sekarang memasuki ke pembelajaran inti. Lihat ke depan, bisa lihat ke depan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang contoh penerapan sila-sila Pancasila yang sudah kalian sebutkan dari sila pertama hingga sila kelima. Oke, lihat sini. Contoh penerapan sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Dengan Sang Pencipta termasuk ke dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa contohnya dari contoh penerapan sila pertama? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Apa nak? salat dan berdoa. Oke, contohnya ialah sholat dan berdoa. Yang kedua, sila kedua. Penerapan nilai Pancasila pada sila kedua adalah dengan saling menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Contohnya, ada yang tahu nggak contoh dari sila kedua? Contoh penerapannya. Ya, ada yang tahu? Angkat tangannya. Oke, silakan nak. Menjenguk teman yang sakit. Oke, contoh sila dari sila kedua ialah menjenguk orang sakit, salah satunya. Ada lagi tidak yang ingin memberikan contoh dari sila kedua? Ya nak? Teman yang jatuh dari sepeda. Oke, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Ya, ada lagi? Ada lagi ya, sayang? Menghormati guru dan orang tua. Oke, yang terakhir ialah menghormati guru atau orang tua. Itu ialah contoh dari penerapan sila kedua. Ya. Selanjutnya ialah penerapan sila ketiga. Adalah membangun masyarakat yang rukun dan mencintai bangsa dan tanah air. Contohnya ada yang tahu tidak dari penerapan sila ketiga? Ya, silakan. Ikhlas. Oke, contohnya kegiatan sehari-hari yang kalian lakukan adalah piket kelas. Selain dari piket kelas, ada lagi tidak contohnya selain dari piket kelas? Ya Bu, Apa nak? Oke, di dalam masyarakat contohnya ialah bergotong royong. Itu merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Oke, selanjutnya sila keempat Pancasila adalah membiasakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, tidak memaksakan kehendak sendiri, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Kemudian menerima dengan ikhlas keputusan atau hasil dari musyawarah. Contohnya, kasih contoh dari penerapan sila keempat. Ada yang tahu? Ya, Nas. pemilihan presiden. Oke, dengan cara pemilihan presiden itu dengan cara musyawarah yang kita lakukan apa?
musyawarah atau tidak? Musyawarah kan, tidak mengerjakan sendiri-sendiri kan, tapi secara bersama-sama untuk menghasilkan apa? Menghasilkan keputusan. Ya, menghasilkan keputusan. Ada lagi contohnya? Saya pemilihan ketua kelas. Oke. Si Anissa mengatakan pemilihan ketua kelas. Pernah tidak kalian menerapkannya seperti itu? Pemilihan ketua kelas. Dengan cara apa kalian memilih ketua kelas? Dengan cara musyawarah, ya kan, ditanya satu-satu, kalian milihnya siapa, ya kan? Tidak langsung ditunjuk, tapi dilakukan secara musyawarah. Oke, yang kelima, penerapan sila Pancasila yang kelima ialah bersikap adil demi menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sila ini mengedepankan perilaku yang sesuai situasi dan kondisi yang dibutuhkan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan masyarakat yang lainnya. Ada yang bisa memberikan contoh dari penerapan sila kelima? Saya, Bu. Oke, apa nah? Adil dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, contohnya adalah adil dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap anak di Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan adil. Oke, ada bisa menyebutkan contoh yang lain? Oke, silakan. Adil dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Oke, contoh yang kedua adalah adil dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, paham? Paham? Oke. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang tugasnya ialah Ibu bagi kelompok. Ya. Oke. Kelompok pertama, yang tengah kelompok kedua, dan yang di depan Ibu kelompok 3. Oke. Ibu jelaskan dulu ya sistemnya, ya, caranya, cara mengerjakannya. Di sini sudah ada LKPD yang Ibu sediakan. Ya. Tugas kalian ialah mencari contoh sila-sila Pancasila, kemudian ditempelkan berdasarkan dengan silanya. Contoh penerapannya bisa kalian cari di depan. Ini udah Ibu sediakan gambar-gambarnya. Tinggal kalian pilih. Misalnya Ibu contohkan. Contoh penerapan sila-sila Pancasila. Sila pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Tadi apa contohnya? Yaitu sholat. Kalian tempel di sini sesuai dengan silanya. Paham? Kemudian sila kedua tadi apa? Kalian tempel sampai sila ke-5. Paham? Oke, Ibu minta untuk kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan. Silakan diambil lembar LKPD-nya dan mencari. Oke, temannya silakan kelompok 1 bisa membantu temannya maju ke depan. Maju ke depan semuanya. Kelompok 1. Semuanya. Oke, kalian cari contoh penerapan sila pertama sampai sila ke-5. Cari, ayo bantu temannya.
kembali ke tempatnya. Silakan untuk kembali. Oke, kelompok kedua silakan maju semua nak untuk mengambil dan KPD-nya. Ini kembali KPD-nya. Sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah silakan kembali ke tempatnya nak. Ya, dibawa LKPD-nya. Oke, untuk kelompok ketiga silakan mengambil LKPD-nya.
Kelompok 3. Ini kurang tepat ini. Kurang tepat sekarang. Ya benarin lagi. Ya ubah ini masih salah, ini masih kurang tepat. Silakan ubah. Pasti
Ini masih salah ini, ya.